Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Kami dari kelompok 3, gabungan kelas AC, akan mempresentasikan materi hakikat matematika. Sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami yang pertama dengan saya sendiri, Lusudarmini dengan NIM 221301116 dari kelas 3A. Kemudian selanjutnya Ikoma Adiwiguna dengan NIM 2213011094 dari kelas 3C. Topik bahasan pada presentasi kali ini yaitu pengertian matematika secara umum, pengertian matematika menurut beberapa ahli, hakikat matematika, dan peran matematika. Untuk materi pertama akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan kembali, saya Adi Wiguna akan membahas materi kita yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian matematika. Jadi, yang kita ketahui bahwa matematika itu adalah salah satu cabang ilmu yang sedari kecil sudah kita pahami dan juga sudah kita pelajari tidak hanya di lingkungan pendidikan formal, tapi juga di lingkungan pendidikan informal. Kita ketahui bahwa sejak kita lahir, kita sudah diajari untuk menghitung, itu jadi itulah salah satu bentuk dari matematika itu. Nah, kemudian setelah diajari menghitung, baru kita diajarkan lagi konsep-konsep matematika yang lebih kompleks lainnya, baik di lingkungan pendidikan formal maupun tetap pada lingkungan pendidikan informal atau juga di beberapa kegiatan di luar lingkungan pendidikan seperti ekstrakurikuler ataupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Itu dapat kita sadari bahwa sebagian besar yang kita alami atau yang kita lakukan pada aktivitas sehari-hari itu tak bisa terlepas dari yang namanya matematika. Nah, secara umum dapat kita artikan dari asal katanya, yaitu kata matematika itu berasal dari bahasa Latin matematika, yang awalnya diambil dari bahasa Yunani, yaitu matematis, yang berarti mempelajari. Perkataan itu kemudian mempunyai asal katanya, yaitu matema, yang berarti pengetahuan atau ilmu. Dalam bahasa Inggris itu disebut knowledge. Kata matematik ini berhubungan dengan kata lainnya yang sama, yaitu matein atau matenein, yang artinya belajar atau berpikir. Nah, jadi berdasarkan asal katanya, kita pahami bahwa kata matematika itu berarti ilmu pengetahuan yang didapat dari hasil berpikir atau bernalar. Nah, secara umum dapat kita pahami juga dari setelah apa yang saya sampaikan tadi, kemudian juga asal katanya matematika. Secara umum dapat diartikan bahwa matematika itu adalah salah satu bidang ilmu, salah satu bidang disiplin ilmu yang mempelajari tentang pola atau juga struktur perubahan dan ruang secara informal maupun dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang bilangan, tentang simbol-simbol atau juga angka. Kemudian dalam pandangan formalis, matematika itu diartikan sebagai penelaah struktur abstrak yang didefinisikan secara aksiomal dengan menggunakan logika-logika simbolik serta sebuah notasi. Jadi dapat disimpulkan matematika itu dapat ditinjau juga dari beberapa aspek atau sudut pandang, dan matematika sendiri dapat memasuki seluruh kehidupan manusia seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi sejak lahir kita sudah mengenal atau diajarkan mengenai konsep-konsep matematika secara tidak langsung. Kemudian juga matematika itu dapat ditinjau dari beberapa aspek atau sudut pandang. Jadi nanti akan kita bahas terkait dengan beberapa pendapat mengenai pengertian matematika ini. Terpenting pula, matematika merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki pola pikir deduktif. Dan matematika ini adalah salah satu ilmu yang paling kompleks, yang mempelajari tentang struktur abstrak dan pola hubungan yang menjadi
yang saling berkaitan antara unsur-unsur yang di dalamnya itu memiliki pola-pola hubungan yang saling berkaitan gitu. Jadi matematika ini atau ilmu matematika ini memiliki objek pembicaraan yang abstrak yang nantinya didefinisikan ke dalam aksioma atau dibahas dalam sebuah teori yang bersifat konsisten dan juga berkelanjutan. Nah, itu sedikit terkait dengan pengertian matematika secara umum. Sekali lagi dapat kita eksplorasi bersama dan juga kita pahami atau juga kita sadari bersama bahwa ternyata matematika ini memang sudah ada sejak kita ada. Jadi artinya tanpa kita sadari matematika itu berbarengan dengan kita ada di kehidupan ini. Kita sudah memahami sebuah matematika, kita juga dapat mempermudah kehidupan kita baik dalam pemecahan berbagai masalah karena seperti definisi tadi yaitu matematika itu identik dengan suatu pola pikir, kemudian juga kemampuan bernalar sehingga dengan kata lain berpikir itu adalah pada misalnya matematika. Nah, untuk selanjutnya tentu kita tidak bisa hanya menetapkan pengertiannya secara umum tanpa diimbangi dengan mengkaji atau mencermati beberapa pendapat terkait dengan pengertian matematika ini oleh orang-orang yang memang ahli di dalamnya. Bukanlah itu matematikawan. Nah, jadi matematikawan itu secara umum dapat kita pahami sebagai orang yang memang ahli di bidang matematika. Jadi jelas beliau pasti mendefinisikan pengertian atau menartikan matematika itu oleh bahasa beliau sendiri berdasarkan pengalaman atau pemahaman dari matematikawan tersebut. Adapun beberapa ahli atau matematikawan yang saya kutip pendapatnya terkait dengan pengertian matematika itu dapat cermati juga yang pertama dari Ruth Benedict tahun 1988. Beliau mengatakan bahwa matematika itu adalah ilmu yang deduktif atau ilmu deduktif yang terdiri dari unsur-unsur tak terdefinisi, definisi aksioma serta dalil-dalil yang telah dibuktikan secara umum. Jadi secara garis besar dapat kita artikan bahwa matematika itu adalah ilmu deduktif yang unsur-unsurnya itu dari terdefinisi, definisi aksioma serta dalil-dalil yang sedang dibuktikan secara umum. Jadi deduktif ini artinya ya unsur-unsurnya itu terdefinisi sehingga dikatakan ilmu yang deduktif. Unsur-unsur tadi itu juga unsur-unsur dengan catatan telah dibuktikan secara umum. Itu dari yang dikatakan oleh seorang ahli yaitu Ruth Benedict tahun 1988. Kemudian juga ada dari James tahun 1976. Beliau menyatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika, mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi dikatakan dapat kita pahami bahwa matematika itu adalah ilmu tentang logika, mengenai bentuk, ukuran, dan juga besaran yang nantinya konsep-konsep tersebut saling berhubungan, saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi contoh misalkan karena ilmu matematika itu adalah logika, eh, kita ambil salah satu contoh materi seperti besaran. Jadi di besaran itu ada beberapa konsep-konsep seperti bilangan dengan juga satuan dan kilometer, sentimeter dan sebagainya. Nah itulah nanti dari konsep-konsep yang di dalam matematika itu saling berhubungan atau saling berkaitan satu sama lainnya. Sehingga dapat diartikan pula karena konsep-konsepnya saling berhubungan, ilmu matematika ini uh, bersifat berkelanjutan sesuai dengan perkembangannya. Nah, yang selanjutnya yaitu dari pendapat salah satu ahli atau
kedua ahli ini yaitu dari Johnson dan Christine pada tahun 1992. Mereka mengungkapkan penelitian terkait dengan pengertian matematika, yaitu matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat dan jelas, surat representasinya dengan simbol dan pada lebih berupa bahasa simbol, mengenal ide daripada mengenal bunyi. Jadi secara garis besar, apa yang diutamakan oleh Johnson dan King itu dapat dipastikan bahwa matematika itu adalah sebuah pola-pola baik pola berpikir maupun bagaimana pola untuk mengorganisasikan. Matematika itu adalah disampaikan dapat juga kita pahami bahwa itu adalah penelitian yang logis. Jadi selain juga pola berpikir yang logis juga bagaimana kita di dalamnya itu mendapat pembuktian yang logis. Dikatakan juga matematika itu adalah sebuah bahasa yang menggunakan istilah-istilah yang terdefinisikan. Namun dengan catatan yang terdefinisikan ini adalah definisi yang singkat, serta singkat, cermat, dan juga akurat. Nah, itu tadi dari beberapa ahli, ada 3. Kemudian selanjutnya juga ada beberapa ahli lagi yang menyampaikan pendapatnya terkait dengan pengertian matematika. Pertama itu Reich tahun 1908. Beliau mengungkapkan pendapatnya terkait pengertian matematika bahwa matematika itu adalah telaah tentang pola dan hubungan suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Nah, secara garis besar kita dapati maksud atau arti yang disampaikan oleh Reis ini bahwa matematika itu adalah tentang menelaah atau mengidentifikasi atau juga menganalisis pola pola dan hubungan. Yang tentu juga disampaikan bahwa matematika itu terkait dengan suatu bahasa dan suatu alat. Jadi dapat kita artikan bahwa matematika ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu alat. Dan kemudian selanjutnya itu ada dari Kleeman pada tahun 1973. Beliau mendapatkan pendapatnya terkait dengan pengertian matematika, yaitu matematika itu bukan pengetahuan menyendiri, namun matematika itu adalah ilmu yang sempurna, tidak juga ilmu yang atau matematika itu tidak dapat uh, menyendiri karena yang dapat sempurna karena dirinya sendiri. Tapi dengan adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan lain. Jadi dapat kita pahami secara dari kita yang disampaikan oleh Rina ini bahwa matematika itu adalah bukan pengetahuan yang menyendiri. Ini juga matematika itu pengetahuan yang membutuhkan juga pengetahuan yang lain untuk mempergunakan dirinya sendiri. Ketika kita sudah memahami betul bagaimana konsep-konsep dalam matematika itu, disampaikan oleh tim bahwa kita punya dapat mempermudah pemecahan permasalahan dalam beberapa bidang di kehidupan. Jadi misalkan itu disampaikan di permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Contoh dalam permasalahan di bidang ekonomi, uh, beberapa konsep matematika yang sudah kita pahami kita dapat mengucapkan permasalahan ekonomi salah satunya di bidang ekonomi itu yaitu uh, ketidakmerataan penghasilan penduduk itu. Jadi dengan konsep-konsep matematika itu kita lebih mengetahui untuk kasih permasalahan perekonomian dulu. Nah, kemudian yang terakhir dari salah satu ahli yaitu Suherman pada tahun 2003 disampaikan bahwa matematika itu adalah disiplin ilmu tentang tata cara berpikir dan mengolah logika, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Jadi disampaikan bahwa matematika itu adalah salah satu disiplin ilmu tentang tata cara berpikir dan mengolah logika. Nah, itulah beberapa kutipan beberapa pakar ahli yang menetapkan pendapatnya terkait dengan pengertian matematika. Namun, perlu juga saya sampaikan bahwa tidak hanya sekian ahli saja yang sudah saya sampaikan menetapkan pendapatnya terkait dengan pengertian matematika, masih banyak masih banyak lagi para matematikawan yang mempunyai pengertiannya tersendiri, definisinya tersendiri terkait dengan uh, matematika itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dari pendapat tersebut tidak ada yang memiliki pendapat yang sama persis. Itu artinya bahwa matematika itu memang pada dasarnya tidak bisa didefinisikan atau memiliki suatu arti yang paling cocok. Karena pada dasarnya setiap orang yang mendalami matematika itu mempunyai eh, pemahamannya tersendiri dan sudut pandangnya sendiri terkait dengan dengan matematika. Jadi secara garis besar dapat saya simpulkan pula terkait dengan pendapat-pendapat para ahli tersebut. Jadi matematika itu adalah ilmu yang terdiri dari beberapa unsur-unsur di dalamnya, baik yang didefinisikan, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil. Matematika ini juga melibatkan pola berpikir, melibatkan logika, bentuk, hitungan, besaran, dan konsep-konsep yang mana konsep yang tersebut saling berkaitan dan juga saling berhubungan. Selain itu, matematika juga merupakan bagaimana cara kita mengorganisasikan sebuah informasi dengan pengertian yang logis dan masuk akal. Matematika juga merupakan sebuah bahasa atau simbol-simbol yang didefinisikan dengan jelas dan akurat atau tidak berbelit-belit. Nah, dengan memahami konsep-konsep matematika tersebut, kita juga dapat memecahkan berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan konsep matematika tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, pada di bidang perekonomian, bidang sosial, ataupun di bidang yang lain. Jadi itulah terkait dengan apa sih matematika, kemudian juga tempat para ahli terkait dengan matematika. Jadi sekian yang saya sampaikan terkait dengan pengertian matematika secara umum dan juga beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya terkait dengan matematika. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Begitu, terima kasih dan saya kembalikan ke rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu hakikat matematika. Matematika memiliki makna lebih dari sekedar perhitungan angka-angka, karena matematika sendiri berperan sebagai alat untuk berpikir. Matematika memiliki unsur keindahan sebagaimana yang terkandung dalam seni. Adapun ciri utama matematika adalah metode dalam penalaran atau reasoning. Penalaran tersebut dapat berupa penalaran induksi ataupun penalaran analogi. Namun, menalar secara induksi dan analogi membutuhkan pengamatan bahkan percobaan untuk memperoleh fakta yang dapat digunakan sebagai argumentasi. Di samping itu, meskipun fakta yang dikumpulkan untuk tujuan induksi dan analogi sudah masuk akal, namun metode ini belum mampu memberikan kesimpulan yang tidak dapat dibantah lagi. Sebagai contoh, meskipun sapi makan rumput, babi serupa dengan sapi, namun tidak benar bahwa babi makan rumput. Untuk menghindari kesalahan seperti di atas, para ahli matematika mempergunakan keterangan berpikir yang lain, yaitu secara deduktif. Contohnya, diketahui fakta bahwa X kurang 3 sama dengan 7, dan bermaksud mencari X tersebut. Jika angka 3 ditambahkan pada kedua ruas persamaan, maka akan diperoleh X sama dengan 10. Pertanyaannya, apakah boleh melakukan seperti langkah di atas? Nah, untuk menjawab hal tersebut, maka pertama-tama harus mengetahui bahwa sebuah persamaan tidak berubah jika kedua ruas persamaan tersebut ditambahkan nilai yang sama. Hal ini berarti, dengan menambahkan angka 3 pada kedua ruas,
tidak akan mengubah nilai persamaan awal. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa langkah yang dilakukan ternyata dapat dipertanggungjawabkan. Hakikat matematika dapat didekati dari metode pembuktiannya, bidang yang ditelaahnya, dan bahasa yang digunakan. Fahru Rozi dan Syukrul Hamdi menjelaskan bahwa ada beberapa istilah yang melekat pada matematika, yaitu pertama, matematika bersifat deduktif. Seperti diketahui bahwa baik isi maupun metode mencari kebenaran dalam matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan umum lainnya. Metode mencari kebenaran dalam matematika adalah ilmu deduktif. Matematika tidak menerima generalisasi berdasarkan pengamatan atau induktif, tetapi harus berdasarkan pembuktian deduktif. Contoh-contoh khusus seperti ilustrasi geometri sering kali diperlukan untuk bantuan membuktikan secara deduktif. Dengan demikian, matematika dikenal sebagai ilmu deduktif, sedangkan metode mencari kebenaran yang digunakan ilmu pengetahuan alam pada umumnya adalah metode induktif atau eksperimen. Yang kedua, matematika bersifat terstruktur. Rusvendi mengemukakan bahwa matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan penelaahan bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang abstrak. Untuk memahaminya, diperlukan pemahaman tentang suatu konsep-konsep yang ada di dalam matematika itu sendiri. Matematika adalah ilmu terstruktur yang urutannya sistematis. Hal ini terjadi karena matematika dimulai dari unsur yang tidak terdefinisikan. Lalu lanjut ke unsur yang terdefinisikan, kemudian ke aksioma atau postulat, dan yang terakhir ke dalil atau teorema. Dalam matematika terdapat topik atau konsep prasyarat sebagai dasar untuk memahami konsep berikutnya. Dengan kata lain, suatu konsep matematika tidak akan bisa dimengerti jika tidak memahami konsep prasyaratnya. Yang ketiga, matematika merupakan ilmu tentang pola dan hubungan. Zhuangzi dan Turlina mengemukakan bahwa matematika disebut sebagai ilmu tentang pola karena dalam matematika sering dicari keseragaman seperti keterurutan, keterkaitan pola dari sekumpulan konsep-konsep tertentu. Dalam matematika, terdapat topik atau konsep prasyarat sebagai dasar untuk memahami topik atau konsep selanjutnya. Contohnya, memahami konsep bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan bulat yang harus dibagi dua. Sebelum membahas bilangan genap, siswa harus memahami konsep bilangan bulat dan pengertian habis dibagi dua sebagai konsep prasyarat. Yang keempat, matematika adalah bahasa. Matematika merupakan bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin disampaikan. Tanpa adanya pemberian makna, matematika hanyalah kumpulan unsur-unsur yang mati. Bahasa verbal matematika mempunyai beberapa kekurangan karena terkadang memiliki lebih dari satu makna. Nah, untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka kita berpaling pada matematika. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa matematika adalah ilmu yang berusaha untuk menghilangkan sifat majemuk dan emosional dari bahasa verbal. Lama-lama matematika dibuat secara artifisial, yakni baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan, dan bersifat individual, yaitu berlaku khusus untuk masalah yang sedang dikaji. Kemudian yang terakhir, matematika adalah ratu sekaligus pelayan ilmu. Matematika merupakan sumber dari ilmu yang lain, sehingga matematika disebut sebagai ratu atau ibunya ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, banyak ilmu-ilmu yang penemuan dan pengembangannya bergantung dari matematika. Sebagai contoh, banyak teori-teori dari fisika dan kimia modern yang ditemukan dan dikembangkan melalui konsep kalkulus, khususnya tentang persamaan diferensial. Penemuan dan pengembangan teori Mendel dalam biologi melalui konsep probabilitas. Teori ekonomi mengenai permintaan dan penawaran yang dikembangkan melalui fungsi dan kalkulus tentang diferensial dan integral. Dari kedudukan matematika sebagai ratu ilmu pengetahuan, tersirat bahwa matematika berfungsi untuk melayani ilmu pengetahuan. Dengan demikian, matematika tumbuh dan berkembang untuk dirinya sendiri sebagai suatu ilmu. Selanjutnya, peran matematika dalam kehidupan. Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang menjadi dasar dari berkembangnya beberapa ilmu lainnya, sehingga matematika mempunyai peran dalam berbagai bidang kehidupan. Beberapa ilmu tentang matematika tersebut dapat membantu penyelesaian permasalahan dalam kehidupan manusia.
Sehubungan dengan hal tersebut, matematika dipandang sebagai ilmu abstrak yang tidak bebas nilai dan moral. Dengan demikian, hasil pemikiran seseorang matematikawan dapat berguna untuk kehidupan manusia. Berikut merupakan peran matematika yang berpengaruh besar bagi kehidupan manusia. Pertama, matematika sebagai bahasa ilmu. Bahasa memiliki dua fungsi. Yang pertama, sebagai alat untuk menyatakan pikiran, ide, perasaan, atau gagasan. Kedua, sebagai alat yang digunakan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Maksudnya, bahasa sangat penting dalam aktivitas manusia. Komunikasi dan simbol-simbol yang dilakukan oleh manusia sangat erat kaitannya dengan penggunaan kode yang diberikan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan. Manusia dengan mudah dapat mengerti lewat pesan simbol, sebab pikiran manusia memang bekerja lebih baik dengan mempergunakan ekspresi simbol. Nah, bahasa verbal tidak bisa memberikan pernyataan secara kuantitatif, tetapi hanya secara kualitatif. Sementara matematika dapat menyatakan pernyataan secara kuantitatif. Matematika memungkinkan bisa mengatasi permasalahan pada disiplin ilmu lainnya dari tahap kualitatif ke kuantitatif, terutama ilmu-ilmu sosial mengalami kesulitan pada masalah teknis dan pengukuran. Yang kedua, matematika sebagai alat pikir. Matematika berperan dalam permasalahan kehidupan yang diselesaikan dengan menghitung dan mengukur. Menghitung mengarah pada aritmetika, dan mengukur mengarah pada geometri. Aritmatika dan geometri merupakan fondasi dasar dari matematika. Nah, peranan matematika tersebut terutama sebagai sarana berpikir ilmiah, menurut Suberman, disebutkan dapat diperolehnya kemampuan-kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan algoritma merupakan langkah operasi hitung, operasi himpunan, dan operasi lainnya. Dua, melakukan manipulasi secara matematika, antara lain menggunakan sifat-sifat, rumus, prinsip, dan teorema dalam pernyataan aritmetika. Dalam pernyataan matematika. Ketiga, mengorganisasikan data meliputi mengorganisasikan data atau informasi. Yang keempat, memanfaatkan simbol tabel dan grafik. Yang kelima, mengenal dan menemukan pada mengenal pola susunan bilangan dan pola bangun geometri. Dan masih banyak lagi peranan matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Dengan diperolehnya kemampuan-kemampuan analisis atau berpikir, menginterpretasikan matematika dalam pemecahan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan, atau dengan kata lain, matematika digunakan sebagai alat berpikir yang efektif untuk memandang masalah-masalah yang muncul, sehingga masalah-masalah tersebut dapat dihadapi dan ditemukan solusinya. Baik, demikianlah presentasi materi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.